Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay Recording in yahdurun. progress. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karunia nikmatnya masih kita rasakan sampai saat ini. Kita masih dapat mendatangi Baitullah ini untuk memenuhi panggilannya, menunaikan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kajian-kajian keislaman sampai nanti masuk waktu Isya. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan ini akan dicatat Allah menjadi amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Insyaallah 10 Zulhijjah tanggal 9 Ustaz ya? Nggak geser nggak? Nggak. Istiqomah ya. Insyaallah tanggal 9 Juli bertepatan dengan 10 Zulhijjah, sama pengumuman yang sudah disampaikan oleh Lajnah Daimah Saudi Arabia ya, tanggal 9 Juli pelaksanaan 10 Zulhijjahnya. Bersyukur setelah libur di Ramadan dan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah baru mulai lagi taklim saya di Masjid Al-Birru ini. Mudah-mudahan kedepannya Allah berikan keistiqomahan di hati kita untuk meningkatkan kualitas beragama kita. Insyaallah malam ini dan seterusnya materi kajian yang saya sampaikan terkait dengan tauhid ya. Kita membahas tentang bab tauhid ya. Bab akidah. Tauhid itu pondasinya dalam beragama. Kalau kita pernah dengar kalimat as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, maka asumsinya bagaimana tiang ini bisa berdiri jika tidak ada pondasinya? As-siyamu junnatun, puasa itu temboknya. Bagaimana temboknya bisa dipasang kalau tidak ada pondasi dan tiangnya? Jadi rangka bangunan Islam itu pondasinya adalah tauhid. Itu yang kemudian 13 tahun lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya selama periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. 13 tahun itu ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah isinya adalah ayat-ayat tauhid. Belum ada ayat-ayat ibadah.
sifatnya masih umum. Ya ayuhan nas, hai manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Masih umum. Belum ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada turun pada periode itu. 13 tahun itu cuman pondasi saja yang dikuatkan oleh Allah. Baru setelah hijrah ke Madinah turunlah ayat-ayat ibadah. Jadi kalau kita baca Al-Quran kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka itu sudah masuk pada periode kedua dalam dakwah Rasulullah, ya, periode Madinah. Ayatnya disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. 13 tahun itu hanya penguatan pondasi sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun, yang baru awal-awal Islam datang, ya. Orang-orang pilihan yang luar biasa. Karena tentunya berbeda kondisi dengan pertama Islam datang dengan kita yang mengalami setelah 1400 tahun setelahnya, itu nggak sama kondisinya. Lah sekarang coba kita ingin menguatkan pondasi itu. Jika pondasi tauhidnya itu rapuh, maka rangka bangunan Islam tidak akan bisa berdiri dengan baik. Gimana orang mau istiqomah sholatnya kalau pondasinya rapuh? Bagaimana dia mau melaksanakan syariat Allah jika pondasinya rapuh? Jadi semuanya kembali kepada tauhid itu. Dan kalau kita ngaji tauhid, nanti akan bertemu dengan ungkapan yang sangat masyhur sekali dalam kajian tauhid, ya. Kalimatnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis, ya. Tapi kalau ngaji tauhid, kalimat itu masyhur, ya, menjadi awal untuk dilakukan kajiannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, baru dia akan mengenal siapa Tuhannya. Kita nggak bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak kenal siapa diri kita. Sehingga masuk dalam hal ini kajiannya adalah kita ingin mengenal diri kita. Kalau kita tidak tahu diri kita ini, sulit nanti kita bisa memahami siapa pencipta diri kita. Akhirnya tauhidnya tidak akan hadir gitu. Baik jamaah sekalian, saya sarikan dalam makalah ini cukup panjang. Saya tidak bahas malam ini selesai, ini tidak. Ini mungkin bisa 3 sampai 4 kali pertemuan, ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran kita mendapatkan bahwa episode perjalanan hidup kita manusia itu mengalami 6 episode, ya. Kita ini pribadi kita ada 6 tahapan yang nanti akan kita lalui dalam hidup kita. Ini kita sarikan dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, ya. Bismillah, satu persatu coba kita akan bahas. Yang pertama di dalam surah ke-76 ayat 1 sampai 2, ya. Surah Al-Insan, dia terdapat pada juz ke-29. Fase pertama kita itu disebut dengan fase persiapan. Ini yang Allah beritakan kepada kita. Jika tidak ada kabar ini dari Allah, kita tidak tahu gitu. Asal kita tidak tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
Bukankah telah datang kepada kalian atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, setetes air yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Ternyata kita pernah ada pada satu masa, pada satu waktu, tapi belum bisa disebut manusia. Sudah ada, tapi belum bisa dikatakan sebagai manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Ini kita yang duduk di dalam masjid ini nih, kita pernah ada di waktu itu, tapi belum bisa disebut manusia, tapi sudah ada. Ayat keduanya Allah sampaikan inna khalaqnal insana min nutfah. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah, setetes air yang terpancar dari sulbi laki-laki. Itu namanya nutfah, yang bercampur nanti dengan opum miliknya perempuan. Bapak Ibu sekalian, kita itu pernah air. Ini yang pertama kita pahami dulu. Ini yang duduk di sini ini dulunya pernah air, belum bisa disebut manusia. Dalam sulbi ayah kita menetap di situ entah berapa lama, wallahu a'lam. Gak ada yang tahu. Tapi kita pernah air. Mulailah kita merenung tuh. Kita pernah air. Dan Allah mengatakan di ayat 1 ini, kita sudah ada, tapi belum bisa disebut manusia, belum berbentuk, tapi sudah ada. Ini fase pertama kita. Ya. Kalau ini tidak masuk ke dalam kolbu kita, nanti muncul orang-orang yang hidupnya takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang ujub. Kalau dia nggak paham konsep ini. Tapi kalau masuk ke dalam kolbunya bahwa dia asalnya dari air, sulit sekali manusia itu akan berlaku sombong dalam hidup ini. Dia akan tunduk nanti kepada Rabb-nya ketika dia pahami bagaimana Allah menciptakan kita, ya. Nutfah itu disebut calon manusia, itu namanya nutfah. Surah Al-Insan, ya. Kemudian ketika dia bercampur nanti, ya, posisinya Allah rinci dengan begitu luar biasa kalimatnya dalam surah Al-Mu'minun. Ini masuk pada fase yang kedua. Surah 23 ayat 12 sampai 14. Ada yang mau baca? Silakan yang mau baca nih. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Silakan. Ayo.
izoma. Artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan mudghah, segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan idhoma, tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah mencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling sempurna. Kita lihat, Allah sampaikan manusia kami ciptakan dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dia nutfah. Nah, tadi di atasnya nutfah itu adalah calon manusia, ya. Jadi kita pernah jadi calon manusia, bentuknya air tersimpan dalam sulbi ayah kita. Itu calon manusia. Ternyata sebelum jadi calon manusia ada bakal calon manusia. Ini yang Allah sampaikan di ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi sulalatin min tin ini bakal calon. Kalau nutfah, air itu sudah jadi calon. Kita pernah tanah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan lebih jauh lagi nih. Kita pernah tanah. Nggak kebayang kan? Nggak sampai kita merenung itu. Dari mana tanahnya? Apa yang dimakan oleh ayah kita itu semuanya berasal dari tanah. Ayah kita makan nasi dari pohon padi, ditanamnya di atas tanah. Coba, makanan mana yang tidak bersumber dari tanah? Tidak ketemu. Semua yang dikonsumsi ayah kita, yang dimakan ayah kita, itu bersumber asalnya dari tanah. Nah, dari yang dimakan itu, yang dari saripati tanah itulah Allah kemudian ahsanul khaliqin dengan keagungan ciptaannya menjadikan kita calon manusia. Terjadilah kita air yang tersimpan dalam sulbi ayah kita. Kemudian air itu fi qararim makin, tempat yang kokoh. Padahal kita ketahui bahwa rahim itu tipis sekali dia pembungkusnya. Kenapa Allah menyebutnya tempat yang kokoh? Insyaallah. Jadi proses penciptaan manusia adanya di situ. Kalau tadi asal penciptaannya dari tanah, kemudian masa persiapan ini ada di air, sudah jadi calon manusia. Entah berapa lama kita jadi air, kita tidak pernah tahu. Kemudian ketika terpancar air ini ke dalam rahim ibu kita, ini yang harus kita pahami dulu. Dari setetes air itu ada jutaan saudara kembar kita di situ. Ini dipahami dulu nih, agar nanti kita bisa istiqomah kalau paham konsep yang kedua. Dari setetes air itu ada jutaan calon manusia. Dan itu adalah saudara kembar kita.
Ketika Allah memilih dari jutaan saudara kembar kita, kita yang masuk ke dalam rahim ibu kita, maka otomatis pintu rahim itu ditutup oleh Allah. Itu otomatis. Maka terjadilah pembuahan di dalamnya. Recording Artinya stopped. apa? Ada jutaan saudara kembar kita tidak sempat jadi manusia, tapi cuma jadi calon manusia. Ini perenungan yang kedua. Nanti kita akan paham ketika ada kalimat yang Allah sampaikan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal arwal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. 72 surah Al-Ahzab, ya. Allah sampaikan, Allah tawarkan amanat agama kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya nggak mau nerima. Manusia kemudian menerima, hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu amat zalim, amat bodoh. Yang zalim, yang bodoh itu yang diberikan kitab suci tapi tidak digunakan, yang diberikan akal tapi tidak digunakan. Kalau kemudian manusia menerima amanat agama ini, tetapi kemudian dia tidak melaksanakan, mengamalkan agama ini, maka langit, bumi dan gunung-gunung yang lebih dulu ditawarkan tadi, dia akan demonstrasi. Dia akan demonstrasi kepada kita dengan caranya, wallahu alam. Kalau bumi marah caranya gimana? Kalau gunung marah caranya gimana? Kalau langit marah caranya gimana? Kenapa dia marah? Karena awalnya dia dulu yang ditawarkan Allah. Aradnal amanata 'alas samawat wal ar wal jibal. Kami tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka semuanya enggan menerima tawaran itu. Langit dikasih agama, langit menolak. Bumi dikasih agama, bumi nolak. Gunung dikasih agama, gunung nolak. Kenapa? Takut mereka khianat. Jika amanatnya diterima tapi tidak diamalkan berarti khianat. Langit takut khianat, bumi takut khianat, gunung takut khianat. Ditawarkan kepada manusia, wa hamalahal insan. Manusia menerima. Sudah diterima nih manusia, diberikan hadiah, satu kitab suci, kedua akal. Seandainya langit menerima tawaran agama, langit yang diberikan akal oleh Allah. Seandainya gunung menerima tawaran amanat agama, gunung yang diberikan kitab suci oleh Allah. Tapi karena manusia yang menerima, maka manusia yang diberikan hadiah ini oleh Allah, yang lainnya tidak diberikan. Al-Quran buat kita, ya, umat Islam, dan akal. Jika Al-Quran dan akal tidak difungsikan untuk melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang batil, maka langit, bumi, gunung akan marah. Ini bab 1. Bab 2-nya, ingat tadi saudara kembar kita yang jutaan? Dia akan demonstrasi, Pak. Bagaimana dampak demonstrasinya? Aura-aura negatif yang akan hadir dalam kehidupan kita. Tahu-tahu lu kagak amanah, mendingan gua yang jadi manusia. Kata satu, ini bukan satu, jutaan calon manusia yang nggak jadi, dan itu saudara kembar kita. Ini harus kita pahami. Amanat agama ini nggak main-main gitu. Langit aja nggak berani nerima, bumi aja nggak berani nerima. Dan saudara kembar kita nggak jadi manusia, cuman jadi calon manusia. Berarti Allah begitu percaya kepada kita sehingga kita dipilih menjadi manusia. Apakah kepercayaan ini, apakah amanat ini sudah kita laksanakan dengan baik? Ini perenungan kita gitu. Kalimatnya dari saripati tanah jadi air, kemudian tersimpan dalam rahim, tempat yang kokoh. Disinilah terjadi pembuahan, ya. Jadi kalau kemudian kita tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini, hati-hati. Ada langit, ada bumi, ada gunung yang lebih dulu ditawarkan Allah,
Yang kedua, ada jutaan saudara kembar kita yang tidak sempat jadi manusia. Kalau boleh milih, mereka akan minta kepada lo biar mereka yang dijadikan, dia akan taat. Kalau kita tidak taat gitu. Bentuknya apa? Nanti ada aura-aura negatif dalam kehidupan kita. Ini kronologi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ya. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, nutfah. Nutfahnya itu summa khalaqna nutfata alaqatan. Nutfahnya, air maninya kami jadikan alaqah, segumpal daging. Kemudian segumpal daging kami jadikan dia izoma, tulang belulang. Kemudian kami bungkus tulang belulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahum khalqan akhar, dan terbentuklah makhluk lain bernama manusia. Ya. Nanti kita lihat tuh, dari air menjadi daging, menjadi darah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian membungkus tulang belulang. Tidak disebutkan dalam ayat ini berapa lama proses itu, tetapi dibayan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya. Hadis yang di bawahnya kita baca artinya. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan ucapannya. Rasul bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah seperti itu pula, kemudian menjadi mudghah seperti itu pula. Ini kalimatnya. Jadi bayannya dari hadis ini. Ayat Al-Quran tidak menyebutkan berapa lama proses itu, tapi Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih ini. Prosesnya adalah 40 hari. Kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah menjadi segumpal darah itu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari. Kemudian membungkus tulang belulang 40 hari. 40 dikali 3, 120 hari. Tepat di usia 120 hari Allah meniupkan ruh kepada jasad kita yang dalam kandungan. Ini harus dipahami. Nanti banyak terkait dengan bab fikih itu. Gimana kalau kemudian ternyata ada seorang ibu yang keguguran, usianya belum 120 hari. Apakah janin itu dimandikan, dikafankan, disolatkan? Ini terkaitnya fikih. Sehingga kita harus pahami betul gitu. 120 hari ruh Allah tiupkan. 120 hari rata-rata lebih kurang 4 bulan. Tapi tidak tentu, karena ada kalender 30, ada kalender 31, ada kalender 29. Yang tepat itu 120 hari. Persis di angka itu Allah tiupkan ruh ke dalam janin kita ketika berada dalam kandungan. Ini hadis yang menyebutkan. Ayatnya di surat Al-Mu'minun tadi Allah tidak menyebutkan. Allah hanya menyampaikan prosesnya dari saripati tanah menjadi setetes air, kemudian dia menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah ciptakan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Terciptalah makhluk ini dalam waktu 120 hari. Insyaallah nih. Ini suka ada di masyarakat kita melaksanakan acara 4 bulanan kehamilan ya, suka ada ya. Konsepnya ini, dia mengambil momen ketika ruh mau ditiupkan gitu. Walaupun hakikatnya mestinya dari awal, persiapan ibunya dari awal itu sudah melaksanakan tarbiyah. Ketika diketahui awal dia telah hamil, itu sudah mentarbiyah janinnya. Tetapi momen itu dijadikan, ini momen 4 bulanan kehamilan, ketika dia mengambil momen ruh akan ditiupkan gitu. Syariatnya tidak ada,
sunnahnya tidak ada gitu. Yang 7 bulanan apalagi gitu kan. Yang 4 bulan syariatnya nggak ada, syariat sunnahnya tidak ada. Kalau urufnya ada, budayanya ada gitu, kebiasaannya ada, tapi syariat sunnahnya yang tidak ada gitu. Sama dengan pelaksanaan takziah secara syariah itu tidak ada syariatnya. Yang 7 hari nggak ada, yang 40 hari nggak ada, yang 3 hari juga nggak ada. Syariat fikihnya, syariat sunnahnya nggak ada, tetapi urufnya ada. Nah di sini kita mengetahui bahwa ketika kita sebelum masuk ke dalam kandungan ibu kita pernah jadi tanah, kita tidak tahu berapa lama, kemudian kita jadi air dalam sulbi ayah kita, ketika terpancar ke dalam rahim ibu kita 40 hari jadi segumpal darah sebesar kelereng, sebesar gundu, segumpal darah itu. Kemudian 40 hari kemudian jadi segumpal daging. 40 hari kemudian Allah ciptakan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Ya Allah, gimana kita mau sombong? Ini pengenalan diri dulu nih. Belum bicara nikmatnya ntar yang Allah berikan, bagaimana bisa hidup di situ? Hanya dengan satu jalur jalur makan kita dari tali pusat. Dari situlah kita berproses. Apa-apa yang dimakan oleh ibu kita sehari-harinya tuh sampai ke kita lewat tali pusat. Cuman satu jalur saja makannya dari sini. Nanti begitu lahir, akhrajakum mim butuni ummahatikum, ketika Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, satu jalur kita makan diputus. Apa ini menandakan Allah itu zalim kepada hambanya? Tidak. Sesuatu itu jika nikmat dihilangkan oleh Allah, itu bukan mau dihapuskan, tidak, mau ditambah. Itu teorinya. Jadi kalau ada kenikmatan yang dihilangkan Allah, yang diambil Allah, ini bukan mau dihilangkan, tapi mau diganti dengan yang berlebih. Satu jalur makannya ditutup oleh Allah, diputus ketika lahir, tali pusat itu Allah siapkan 2 jalur makan buat kita, yaitu ibu kita ketika kita menyusu kepada dia. Luar biasa sekali. Dan hanya ada 2 rasa. Yang pertama, satu jalur nggak ada rasa. Begitu diputus ada 2 jalur dan ada 2 rasa ketika kita menyusu kepada ibu kita. Ketika haulaini kamilain, ketika 2 tahun kita disapi oleh ibu kita tidak menyusu, diputus yang 2 rasa ini. Apa mau dihilangkan Allah? Tidak. Diganti dengan berpuluh-puluh rasa kenikmatan yang Allah berikan, jalur makan kita. Ini jika tidak pakai perenungan, kita agak sulit untuk mengatakan keagungan Allah. Kalau kita nggak kenalin dulu diri kita seperti ini, khawatir nanti kita jadi susah diatur oleh Allah. Orang-orang yang nggak mau diatur Allah itu adalah orang-orang yang nggak kenal Allah. Kenapa dia nggak kenal Allah? Dia nggak kenal siapa dirinya. Dia pikir ada begitu saja. Karena ada orang tua, kemudian lahir kita manusia. Masya Allah, nggak begitu. Ada proses yang Allah sampaikan kepada kita sangat luar biasa. Ini baru sampai di kandungan ibu kita, 9 bulan lamanya. Ada yang kurang dari 9 bulan, bahkan ada yang lebih. Konon ada yang 12 bulan katanya. Ada ibu hamil sampai 12 bulan baru melahirkan, itu Masya Allah. Ada di kampung itu, sebutannya apa itu? Bunting kebo katanya. Tapi itu terjadi. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, sehingga Allah yang punya ketentuan itu. Ya, ada tadi yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, tapi rata-rata disebutkan nanti dalam hadis itu 9 bulan.
Kita kenalkan tuh, 9 bulan kita menginap di dalam perut ibu kita. Wahnan ala wahnin, makin hari makin bertambah berat. Wahnan ala wahnin, penderitaan yang berganda, lemah di atas lemah, setiap hari bertambah. Awalnya dari setetes air, segumpal darah sebesar kelereng, segumpal daging sebesar kelereng. Ketika 9 bulan, seukuran bola basket dengan bobot 10 sampai 12 kilogram. Pada saat itu dia bawa kemanapun kita di dalamnya itu. Kenapa disebut rahim? Ya. Kalau bahasa Al-Qurannya tadi fi qararim makin, tempat yang kokoh. Kita nyebutnya rahim. Bahasa Arab rohim. Rohim itu artinya sayang. Seorang ibu ada janin di dalam perutnya, betapa sayangnya dia. Makin hari makin disayang, makin disayang, makin disayang. Ketika lahir, itu kasih sayangnya semakin nampak. Menangis menjerit anak ini makin bahagia. Ketika malam sedang tidur ibunya, sedang nyenyak, diganggu dengan tangisannya, nggak jadi marah ibunya, nggak kesel. Makin kenceng tangisnya, makin dipeluk, makin dibelai, makin dicium, makin kenceng, makin dicium. Itulah berasal dari situ, dari rahim. Rahim itu siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahim itu siapa? Allah. Allah lah yang telah menghadirkan rasa itu kepada kita. Seandainya perbendaharaan langit dan bumi kamu jadikan alat untuk bertransaksi di dunia ini, menjemput kebahagiaan untuk meraih kasih sayang dari seseorang, maka kamu tidak akan bisa meraih kasih sayang itu, karena milik Allah. Allah yang menghadirkan ke dalam hati kita. Kita pahamin nih, kita pernah tanah, saya ulang, kita pernah air, pernah jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Kemudian 9 bulan kita menginap. Begitu lahir, la ta'lamuna syai'a, sedikit pun kita tidak tahu apa-apa. Begitu lahir, begitu keluar dari kandungan ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Ada yang bisa bicara ketika lahir, ya Nabi Isa alaihissalam, dengan kebesaran Allah. Ketika dia baru lahir, ibunya Maryam ini sudah stres, bayangin gitu, gimana kata orang nanti gitu kan. Dia melahirkan tanpa ayah, di tengah-tengah galaunya bicara Isa yang dalam belayannya itu, menenangkan hati ibunya. Kalau dia adalah seorang nabi, seorang rasul, ini Rasulullah, dia seorang rasul. Yang lagi rame ya sekarang ya, Maria ya, Maria sama Nabi Muhammad, luar biasa. Tanda-tanda akhir zaman itu. Akhirnya setelah 2 tahun kita menyusu, kita tidak tahu apa-apa, diajarkanlah oleh orang tua kita. Mulai kita bisa berdiri, diajarkan berjalan, dipegang tangan kita oleh ibu kita, melangkah 1, 2 langkah, dilepas kita jatuh, dibangunkan lagi, dipegangin, kita berjalan, belajar jalan, dilepas, kemudian jatuh lagi. Ketika kita bisa berjalan, pernahkah terbayang di kepala kita bahwa bukan ibu kita yang menyebabkan kita bisa berjalan? Bukan. Kemudian kita diajarin ngomong, ini namanya ayah, ini namanya mama, ini kakak. Nyebut tuh, mulai dari pelok-pelok kita nyebut, ngikutin. Nah pertanyaannya, apakah ibu kita yang membuat kita bisa berbicara? Tidak. Ini tauhid namanya. Jangan nanti kita berpikiran ke situ, enggak. Ada yang lebih daripada itu. Yang menjadikan kita bisa berbicara itu Allah. Yang menjadikan kita bisa berjalan itu Allah.
Yang menjadikan sebab kehidupan ini adalah Allah. Orang tua cuma jembatan. Jembatannya itu kemudian yang kita muliakan, jembatan itu. Kalau nggak ada jembatan orang tua, mau dari jalur mana kita sampai di sini? Kita bukan Nabi Adam, manusia pertama yang Allah jadikan, gitu kan? Manusia pertama yang Allah ciptakan. Setelahnya tidak ada manusia yang tidak punya orang tua, nggak ada. Apa kemudian kita aneh kalau kemudian Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah? Tidak. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Adam malah nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya. Isa masih ada emaknya. Nggak ada yang aneh jika Allah sudah berkehendak. Nah, kita punya orang tua, itu jembatan kita. Sehingga ketika nanti Allah perintahkan kita bakti kepada orang tua, itu bukan karena orang tuanya, bukan, tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk bakti kepada Dia. Jangan bicara orang tuanya, ini bicara Allahnya, ini tauhid namanya, gitu. Kadang-kadang kan enggak. Kita bicara orang tua, Allahnya kemana? Gitu, Allah dulu. Istri suruh bakti sama suami, yang nyuruh suami, bukan. Yang nyuruh Allah dan Rasulnya yang nyuruh, bukan suami. Ibu disuruh pakai kerudung oleh suaminya kalau keluar rumah. Nah, itu yang nyuruh suaminya apa Allah coba? Allah yang nyuruh. Suaminya disuruh sama Allah, itu. Hakikatnya Allah yang sampaikan dalam Al-Quran, suruh tutupi kerudung, bukan suami. Hati-hati nih. Kadang-kadang suka kelewat tuh, kita orang tua gitu manusia. Allahnya bergeser. Enggak, Allah. Semuanya Allah. Ini rumus tauhid ya, yang menjadi pondasi kita pahami. 2 tahun tuh kita menyusu, baru disapih. Haulaini kamilaini, 2 tahun penuh disapih. Jadi kenapa 2 tahun? Rahim yang asalnya sebesar ini, kalau jari telunjuk dengan jempol kita satukan, inilah rahim seorang gadis, wanita gadis. Ketika masuk tadi nutfah ke dalamnya, terjadi pembuahan selama 9 bulan, seperti bola basket. Nah, seperti bola basket ketika lahir, untuk sampai kepada asal seperti ini, itu butuh waktu 2 tahun. Haulaini kamilain. Sehingga Al-Quran menyebutkan kalimat itu. Betapa luar biasa sekali. Ini penciptaan ini lebih besar dari penciptaan langit dan bumi, Pak. Penciptaan manusia itu lebih besar dari langit dan bumi. Yang Allah sampaikan begitu. Kalau kemudian kita tidak kenali detil kehidupan kita, dari mana dan seperti apa, Masya Allah, sulit sekali rasanya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ini, jadi sampai di fase yang kedua ya, dalam kandungan kita diciptakan, kemudian 2 tahun kita menyusui, kemudian diasuh oleh orang tua kita tadi yang penuh dengan kasih sayang karena ada kalimat rahim di situ. Sampai kemudian kita disebut dengan mumayyiz, baligh. Ketika lahir sampai sebelum balik, itu penaknya malaikat diangkat, nggak ada catatan. Anggap misalnya kita baliknya umur 10 tahun, berarti dari lahir 0 tahun sampai 10 tahun umur kita, itu pena malaikat diangkat, nggak ada catatan. Bonus berarti kan, dapat bonus 10 tahun. Jadi kalau usia kita sekarang 50 tahun, dikurangin 10 tuh, nanti yang ditanya sisanya gitu. Yang 10 nggak ditanya karena catatannya belum ada. Itu kita syukuri lah gitu. Alhamdulillah dikasih diskon 10 tahun oleh Allah, itu kan nggak ada catatannya itu. Begitu sudah balik, disitulah kita mulai melaksanakan tugas-tugas individu kita sebagai seorang hamba. Kita sudah berada di alam dunia. Ini disebut dengan fase yang ketiga,
fase amalan. Insya Allah ini kita bahasnya nanti pertemuan yang akan datang. Saya berharap nanti panitia fotokopinya dibawa lagi nanti nih, ya, karena tidak selesai malam ini gitu. Ini kita 2 fase saja. Ini masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. 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 Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab rukun iman yang terakhir, adanya qada dan qadar. Takdir itu ada 2, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Itu yang disebut takdir. Bodoh itu takdir yang bisa dirubah dengan rajin belajar. Miskin itu takdir yang bisa dirubah dengan rajin bekerja. Kematian waktunya takdir yang tidak bisa dirubah. Waktu kematian gak bisa dirubah. Walaupun tahajud setiap malam berdoa biar nambah umurnya gitu, dia gak akan berubah. Jadi ada, tidak semuanya itu ditentukan Allah. Rezeki itu tadi takdir miskin, takdirnya miskin itu bisa dirubah dengan dia rajin dan giat bekerja. Dia akan sampai berubah takdirnya. Umar bin Khattab pernah melakukan ekspansi Islam ke suatu kota. Begitu sudah di perjalanan, ada kabar dari sana, sahabat yang sudah sampai bahwa di kota itu sedang terjangkit wabah penyakit menular. Umar kemudian berkata kepada sahabat yang lain, mari kita pindah dari satu takdir keburukan kepada takdir kebaikan. Akhirnya pindah ke kota lain, tapi bahasa Umar itu adalah pindah dari satu takdir keburukan kepada takdir kebaikan. Jodoh itu nggak bisa ditentukan oleh manusia. Orang tua kita nggak bisa menentukan. Aku pengen orang tuaku si Anu, nggak bisa sama sekali. Termasuk anak, takdir anak kita nggak bisa tentukan. Kalau yang punya hak itu kita nggak ada sama sekali. Kita hanya menerima sehingga masuk rukun iman, harus diyakini saja. Tetapi ada poin-poin yang bisa dirubah, sangat bisa. Tidak semuanya. Takdir itu hanya ketentuan Allah. Kalau takdirkan kita masuk neraka, ya nggak ada, kajian itu nggak ketemu. Itu namanya Allah punya sifat zolim. 99 asma'nya itu sifatnya satu pun tidak ada sifat zalim Allah kepada makhluknya, itu nggak ada. Satu pun nggak ada. Seorang pencuri ditangkap oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau mencuri? Aku tidak mencuri, tapi Allah menggerakkan tanganku untuk mencuri. Jawaban pencuri itu begitu. Ketika pezina ditangkap, kenapa engkau berzina? Aku nggak berzina, tapi Allah yang menggerakkanku untuk berzina. Wah, perdebatanlah terjadi Qadariyah dan Jabariyah tadi. Ada manusia seperti wayang orang, ada manusia seperti wayang kulit. Itu yang terjadi pada teologi Islam. Kita mengambil pedoman manusia seperti wayang orang. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Alokasi kemerdekaan memilih, silakan pilih. Mau pilih jalan yang fasik atau mau pilih jalan yang takwa. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha.
tidak diberikan kepada malaikat nikmat ini. Malaikat nggak dikasih nikmat kemerdekaan. Manusia dikasih merdeka untuk memilih. Silakan pilih. Disitulah takdir Allah tadi, ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Seperti anak orang tua, kita nggak bisa merubah takdir itu sudah ketentuan Allah. Insya Allah nanti di bab rukun iman ke-6 kita sampai kajian ini ya, tentang bab takdir. Cukup rasanya jamaah sekalian, mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.